Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Bayu Santoso, NPM 247 dari kelas Strategi Operasi J, akan menyampaikan materi tentang AI atau Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia yaitu kecerdasan buatan. Sebelum melangkah lebih jauh, baiknya kita mengenal pengertian dari Artificial Intelligence ini. Menurut MAR 2018, AI mengacu pada teori dan pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contoh tugas tersebut yaitu termasuk persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan terjemahan antar bahasa. Sedangkan menurut Koplen 2020, AI adalah komputer digital atau robot yang dikendalikan komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya diasosiasikan dengan manusia cerdas. Ini bisa melibatkan pengembangan sistem yang dilengkapi dengan proses intelektual yang menjadi ciri manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, dan belajar dari pengalaman. Pengembangan AI ini dimulai pada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, AI menjadi sorotan melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris, ada Alan Turing yang berhasil dan mengembangkan mesin yang disebut bombe. Bombe adalah alat penting selama Perang Dunia Kedua karena memungkinkan Inggris untuk mengorekkan kode yang dikirim antara pusat komando tentara Jerman. Pada 1950, Turing mengusulkan cara untuk membuat mesin cerdas. Dia lebih lanjut mengusulkan bagaimana mesin ini dapat diuji kecerdasannya. Ini kemudian dikenal dengan Turing Test. Turing Test ini merupakan uji yang diberikan kepada suatu mesin untuk melihat kepintaran mesin tersebut. Uji ini ditujukan untuk menilai apakah perilaku mesin dan perilaku manusia bisa begitu mirip sampai tidak bisa dibedakan. Pengembangan AI ini sendiri mempunyai hambatan di mana komputer dapat menyimpan perintah, hanya menjalankannya tidak dapat mengingat apa yang mereka lakukan. Tapi seiring berkembangnya zaman, komputer dapat menyimpan lebih banyak informasi dan mereka menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Nah, AI ini sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu Weak AI dan Strong AI, atau AI lemah dan AI kuat. AI lemah adalah kecerdasan buatan dengan fungsi terbatas. AI lemah mengacu pada penggunaan algoritma canggih untuk menyelesaikan tugas pemecahan masalah atau penalaran khusus yang tidak mencakup seluruh kemampuan kognitif manusia. Misalnya, asisten pribadi berbasis suara seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa dapat dianggap sebagai program AI yang lemah karena mereka beroperasi dalam rangkaian fungsi terbatas yang telah ditentukan, yang berarti bahwa mereka sering memiliki respon yang terprogram. AI kuat adalah bentuk dari kecerdasan mesin yang mendukung pandangan bahwa mesin dapat benar-benar mengembangkan kesadaran manusia yang setara dengan manusia. AI yang kuat mengacu pada mesin atau program dengan pikiran mereka sendiri dan yang dapat berpikir dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks sendiri tanpa campur tangan manusia. AI yang kuat memiliki algoritma yang kompleks yang membantu sistem bertindak dalam situasi yang berbeda, dan mesin bertenaga AI yang kuat dapat membuat keputusan independen tanpa interaksi manusia. Mesin bertenaga AI yang kuat dapat melakukan tugas-tugas kompleks sendiri seperti halnya manusia. Ini menyatakan bahwa mesin komputasi dengan organisasi fungsional yang sesuai memiliki pikiran seperti pikiran manusia. Ini adalah AI yang kita lihat dalam film-film sci-fi seperti Terminator, iRobot, Wall-E, dan banyak lagi. AI ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada smartphone kita dapat melihat AI dalam fitur AI kamera.
Kamera smartphone dapat menghasilkan foto dan video yang berkualitas karena dapat mengenali objek dan dapat menyesuaikan dengan objek tersebut. Pada navigasi, contohnya pada aplikasi Google Maps, AI dapat menunjukkan kepada pengguna rute tercepat untuk menuju tujuan mereka, serta dapat menunjukkan tingkat kemacetan di jalan. Pada smart home, AI dapat kita jumpai pada penggunaan lampu pintar, di mana lampu tersebut dapat diatur untuk nyala dan mati sesuai jadwal yang telah kita tentukan sebelumnya. Baik, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.